wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah kenal nama saya belum? Sudah semua ya? Sudah. Kenalkan dulu aja deh. Nama saya Astria Melanira. Saya dosen Prodi Arsitektur Universitas Krisna Dipayana. Yang pada semester ini saya mengampu mata kuliah perancangan kota. Mungkin kalian agak bingung kenapa arsitek ngurusin perancangan kota gitu. Karena perancangan kota itu adalah kepanjangan dari keilmuan arsitektur. Ya. Jadi pengisi kota itu banyaknya yang menghiasi kota, yang mempercantik kota, bahkan yang memurahkan kota pun tuh rata-rata basisnya itu adalah orang arsitektur. Oke. Kayaknya ini menarik ya, karena ini mata kuliah jalan-jalan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Diawali dengan berdoa, insya Allah pembelajaran pada hari ini perancangan kota menjadi mudah untuk diserap oleh kalian dan menyenangkan. Oke? Oke. Untuk mempercepat pembelajaran pada kali ini, kita dahulukan berdoa ya. Insya Allah dengan berdoa kita dapat menerima keilmuan baru di otak kalian dengan lumer. Oke? Waktu dan tempat saya serahkan ke Dimas Edim. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran akan lebih baik kita berdoa agar ilmu yang kita dapat tepat dan berguna bagi masyarakat banyak. Berdoa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Ini akan saya jelaskan sedikit mengenai mata kuliah perancangan kota. Jadi ketika kalian mencoba untuk belajar apa itu perancangan kota, itu kalian harus tahu kondisinya kota apa. Jadi ada rasa keinginan tahu ataupun mungkin lebih tertarik untuk mendalami ya. Jadi kalau penasaran atau kepo, kalian bisa mendengarkan penjelasan saya di awal ini. Terus nanti ada tugas kecil juga, tetap saya bimbing, tapi insya Allah kalian senang belajar mata kuliah ini. Oke, saya akan bicara sebentar. Jadi tentang mata kuliah ini, perancangan kota merupakan mata kuliah wajib pokok 3 SKS, dirancang untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar tentang morfologi kota atau struktur kota yang dipadukan dengan konsep-konsep dasar tentang morfologi tersebut. Bagaimana kota itu memiliki suatu citra, karakter, identitas. Itu dengan mata kuliah ini kalian bisa menguliti suatu kota itu dengan teori Kevin Link. Dalam teori tersebut dia memunculkan dalam bukunya The Image of the City. Bagaimana kalian membayangkan, menggambarkan, memvisualisasikan dalam memori kalian tuh kota tuh ada apa ya? Ya, kayaknya kalian sudah tahu belum? Pernah dengar lagunya si Paris RM Barcelona? Ya, wah saya. Nah itu yang cinta di Barcelona itu dia. Bagaimana dia termemori dengan kota tersebut karena kota itu indah. Memang indah sih memang. Itu nanti kalian ada mata kuliah selanjutnya arsitek siapa yang banyak membangun kota di Barcelona itu. Cantik. Oke. Jadi dari bukunya Image of the City ya itu lahirlah 5 elemen atau variabel yang ditemukan oleh Kevin Link sebagai sumber penemu elemen kota, citra kota itu ada 5. Yaitu adalah PET, yaitu adalah 8 district, node, dan landmark. Oke. Dalam metode pembelajaran di Unkris, di Prodi Arsitektur biasanya menggunakan blended learning, yaitu perpaduan antara tatap muka langsung dan online. Ya. Bagaimana itu terwujud? Di sini saya sudah menerangkan ada masalah ada pembelajaran metode non-flipped classroom, rotational model, enriched virtual model, gitu ya, yang mereka namakan menjadi blended learning. Oke, CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Harapannya adalah mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran teori-teori ilmu perancangan kota secara bertanggung jawab dan memiliki etika yang tinggi, etika akademis. Dan CPMK itu memiliki sesuatu sub, yaitu sub pertama adalah harapannya adalah masih dapat mendefinisikan 5 elemen-elemen pembentuk kota oleh Kevin Link. Yang kedua adalah dapat menerapkan, jadi tidak hanya mendefinisikan, memahami, tapi menerapkan 5 elemen pembentuk kota oleh Kevin Link. Intinya yaitu dalam Kevin Link pokok bahasan yang akan saya sampaikan yaitu 1. Korelasi antara identitas dan identitas kota itu apa. Terus yang selanjutnya adalah 5 elemen kota yaitu PET, apa itu PET, apa itu distrik, apa itu node, apa itu edges, dan apa itu landmark. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan komposisi berikut: kuis interaktif 10%, tugas individu atau kelompok 35%, diskusi presentasi 15%, ujian tengah semester atau UTS 20%, ujian akhir semester 20%. Seluruh pembelajaran dilaksanakan selama 16 minggu dengan rincian 7 minggu sebelum UTS, 1 minggu UTS, 7 minggu pembelajaran lanjutan, 1 minggu UAS.
Selanjutnya adalah memberikan beberapa tugas yang akan dinilai sebagai bagian dari UTS dan beberapa kelompok terpilih akan mempresentasikan hasil pengamatannya. Oke, ini sekarang saya akan menerangkan apa itu citra 5 elemen citra kota di sini ya. Ini saya berikan peta konsep bukan untuk dihafalkan tapi dipahami, dimengerti ya. Karena kalau kamu hafalin pasti lupa gitu. Jadi 5 elemen ini kamu pahami dan ketika kamu super 8 kamu udah ngerti ini tugasnya apa aja. Jadi saya terangkan ada 5 ya, 5 karakter, 5 elemen kota gitu ya, kota Jakarta. Yang memiliki S itu adalah penjaga kota, yaitu pembatas sebenarnya ya, antara daratan lautan. Misalnya di Pluit itu adalah kawasan pembatas, itu sebenarnya laut kan. Nah itu salah satu yang disebut oleh H ya. Terus ada sungai nih di Kalimalang gitu kan, jalur Haji Kiai Haji Nur Ali itu jalan Kalimalang, itu adalah S, pembatas juga disebut pembatas. Jadi rumah-rumah di samping gitu kayak rumahnya di Limun atau apa, itu adalah distrik pemukiman tapi sebagai bisa dipakai juga sebagai pembatas antara sungai dan daratan ya. Jadi Aegis itu kita gambarkan sebagai penjaga kota ya. Oke, selanjutnya adalah distrik. Suatu kota kalau nggak punya distrik itu nggak hidup gitu loh ya. Distrik itu adalah pengisi kota. Perannya dia itu sebagai pengisi kota distrik tersebut. Jadi distrik pemukiman ya kan, distrik perniagaan Kuningan, distrik pemukiman Menteng, distrik apalagi hiburan mungkin Ancol, daerah Ancol sekitarnya, distrik apalagi misalnya komersil apa misalnya apa gitu ya, itu misalnya mall, itu distrik-distrik. Distrik itu adalah pengisi kota ya, nggak usah dihafalkan. Yang ketiga adalah pet itu tukang navigasi. Tugasnya dia, perannya adalah navigasi. Dia itu adalah sebagai petunjuk jalur kayak Jenderal Ali, jalur kayak apa sih lewat kayak Jenderal Ali dong. Tapi itu pet yang terlihat. Ada yang warga Bekasi Barat atau warga Bekasi yang melihat MM itu naik apa tuh belum tentu ke Haji Nur Ali gitu kan. Tapi Haji Nur Ali Kalimantan itu menjadi pet terkuat gitu, yang teridentitas dengan kuat karena dia tuh sudah lama itu jalan itu, sudah purba mungkin apa sudah terbiasa angkutan-angkutan besar itu memakai jalur tersebut. Nah, sebenarnya bisa ya lewat belakang apa atau dari Sumarekon, terus itu kan nggak lewat Ali nih kalau kayak MM. Tapi pet di Haji Nur Ali adalah pet terkuat di Bekasi untuk menuju MM. Itu namanya pet jalur. Jadi jalur itu fungsinya juga sebagai nadinya kota gitu. Ya. Jadi jalur-jalur kalau kalian mau melihat tangan itu banyak nadi-nadi yang ke sana, itu jalur-jalur darah apa itu bisa disebut pet. Gitu. Oke, yang keempat adalah node. Node adalah si pengumpul kota atau si pengumpul manusia. Biasanya node itu ada di kota itu kota lama atau kota kolonial. Kota kolonial bisa disebut kota-kota lama yang buatan India Belanda ya, itu disebut kota modern pada zamannya, tapi sebutannya itu adalah kota modern. Kalau kota yang lama sebelum India Belanda adalah kota tradisional, yang kerajaan-kerajaan itu. Nah, kerajaan itu juga punya node, contohnya apa? Alun-alun, ya kan? Simpang 5, Simpang 3, Simpang 4. Itu semua itu namanya itu adalah tempat pertemuan atau berkumpulnya manusia. Pasar itu bisa disebut node, bisa disebut landmark, tergantung. Jadi tugasnya si node adalah mengumpulkan manusia, ya. Kayak kamu sekretariat, tempat pengumpulnya kamu itu node itu. Jadi kalian tuh node. Node mana kalau di anak-anak ini prodi arsitektur dari 201 sekretariat itu node. Oke, tugasnya node itu. Kemudian landmark. Landmark itu adalah gambaran suatu kota yang sangat termemorable. Landmark di kota-kota tertentu atau kawasan tertentu. Jadi landmark itu biasanya itu yang megah, yang gede, yang cantik, yang keren, yang gagah. Nah, misalnya apa? Monas Jakarta. Kamu mau belajar di virtual manapun, ini mau dijadikan kamu gak usah jalan-jalan, terus kamu berjalan di dunia virtual yang sekarang banyak tuh ya, kayak museum imersif kayak gitu di museum nasional atau mana itu. Kalau pergi di Jakarta pasti Monas. Coba siapa yang tahu landmark selain Monas? Kalau ada rumah gadang di ujung itu, kamu udah ngerti belum? Apa yang terpikirkan oleh landmark mana itu? Ikon landmark, ya kan? Sumatera Barat kan? Itu bisa jadi landmark. Meskipun sebangsa kayak Kolosium, tahu kan? Bangun dari siapa itu? Itu termasuk landmark. Kok Kolosium nggak mungkin lah di Jawa Barat, nggak mungkin lah di Indonesia. Itu sudah terekam dalam masyarakat warga di dunia yang suka jalan-jalan ke sana, yang nggak mager, yang suka jalan-jalan. Otak
jangkau nih, ada Sumatera Barat nih penggunanya. Terus dia apa kok Monas ya? Pasti Jakarta. Itu sudah termemori kuat. Oke, paham ya 5 ya? 5 peran-peran tuh mereka ada 5. Oke. Jadi 5 elemen pembentuk kota. Yang kata-kata kalian tadi menyebutkan bahwa setiap kota itu pasti memiliki identifikasi yang akan berbeda dengan kawasan-kawasan lain. Ya. Jadi jika kalian terjun ke lapangan, kalian melalui pengamatan, wawancara, gitu, kalian nanti bisa menemukan bahwa itu kata kayak gini. Oke. Jadi urban structure ini di Barcelona kebetulan ambil contoh ini. Jadi urban structure atau morfologi kota itu ini ya, urban structure di Barcelona. Kalau di luar negeri itu semuanya itu sudah planning. Jadi kota-kotanya itu kayak Paris, kayak gini-gini di Barcelona ini memang sudah terplanning, beda sama kota-kota di Indonesia, ya. Karena mereka lebih lama, ya kan, hidup lebih lama, dan mereka sudah memiliki kunci-kuncinya gimana sih membuat satu kota itu gimana sih. Jadi sudah terplanning. Jadi terdistrik-distrik ini kota-kota. Kalau kita kan modelnya sprawl, menyebar gitu kan, tanpa jelas. Tapi ada juga yang jelas. Tapi ini kalau di Barcelona rata-rata begini, kota-kotanya, grid-grid ini kota-kota. Nah ini namanya apa nih tadi? Kalau di sini, PET ini jalur-jalur ini namanya PET. Ya, oke. Ini gambaran ya suatu 5 elemen kota di PET. PET ada jalur nih, jalan nih, gitu kan? Terus ini landmark. Ini bisa PET. Ini distrik, misalnya distrik perkantoran, distrik perumahan, gitu ya. Ini pertigaan, perempatan, remote nih, ya. Nah ini edges nih, laut atau sungai, gitu ya. Ini image of the city. Dia membandingkan yaitu kota Boston, Los Angeles, dan New Jersey. Jadi suatu citra kota. Bagaimana seseorang itu, warga tersebut atau pendatang itu membaca suatu kota tersebut. Nah, si ilmunya si Kevin ini itu dia memberikan suatu penelitian persepsi tentang manusia itu dengan peta-peta tergambar ini. Ya, ini citranya di LA. Dia simpulkan kalau segitiga apa di sini? Landmark. Di sini banyak landmark nih berarti ini. Gas ya. Listener. Segitiga ini berarti dia menandakan dia itu adalah di sini terdapat landmark. Bisa mall, bisa Monas, bisa Berti, rumah Minangkabau atau rumah apa, Joglo terbesar atau apa. Namun itu bisa disebut landmark. Ini juga dia melakukan penelitian kualitatif, di mana masyarakat setempat di kota tersebut itu membaca suatu kotanya. Kayaknya gimana sih? Gimana sih? Itu hasilnya. Nanti kalian baca sendiri ini apa, ya. Selanjutnya ini gambarnya tadi besar, ini menyitakan dengan web. Coba baju biru mulai ini membaca. Aspek atau jalur elemen yang paling penting dalam citra kota. Kevin Rich menyatakan bahwa jika identitas elemen ini tidak jelas, maka kebanyakan orang meragukan citra kota secara keseluruhan. Merupakan rute sirkulasi yang biasanya digunakan orang untuk melakukan pergerakan secara umum, yakni jalan, gang-gang utama, jalan transisi, lintasan kereta api, saluran air, dan sebagainya. Mempunyai identitas yang lebih baik kalau memiliki tujuan yang besar, misalnya ke stasiun, tugu, alun-alun, dan lain-lain, serta ada penampakan yang kuat, misalnya fasad, pohon, dan lain-lain, atau ada belokan yang jelas. Paham ya? Jadi PET itu adalah si navigasi, perannya adalah si navigasi kota, yaitu menuju jalan. Guiden itu adalah tugasnya PET. Nanti ada guiden ini yang gede, ya, yang gede yang disebut identitas lebih baik, tujuan besar. Berarti ini alun-alun terbesar di kota tersebut. PET-nya itu ini. Ini terlihat di mana perbedaan jalur-jalur utama dan jalur-jalur sekunder ataupun tersier.
Ini yang kecil-kecil mungkin ini gang atau apa ya, saya nggak tahu. Tapi yang gede-gede ini, nadi-nadi kota ini adalah pet ini tuh terlihat. Ini juga pet. Apa ya? Apa tugasnya pet? Terus bridges. Bridges ini adalah pembatas, biasanya tugasnya adalah pertahanan suatu kota. Pinggir sungai, perbatasan sungai, atau perbatasan dengan laut, seperti Ancol atau apa. Coba dibaca hal ini lah ya. Edge atau tepian, elemen linear yang tidak dipakai atau dilihat sebagai pen. Edge berada pada batas antara dua kawasan tertentu dan berfungsi sebagai pemutus linear dalam kontinuitas. Penghalang lebih kurang dapat ditembus, yang dapat menutup suatu wilayah dari yang lain atau menggabungkannya bersama, misalnya pantai, tembok, batasan antara lintasan kereta api, topografi dan sebagainya. Edge lebih bersifat referensi daripada misalnya elemen sumbu yang bersifat koordinasi atau linkage. Edge merupakan penghalang walaupun kadang-kadang ada tempat untuk masuk. Edge merupakan pengakhiran dari sebuah distrik atau batasan sebuah distrik dengan yang lainnya. Edge memiliki identitas yang lebih baik jika kontinuitas tampak jelas batasannya. Demikian pula fungsi batasannya harus jelas, membagi atau menyatukan. Indicate itu selain membatasi antara daratan lautan, itu bisa digambarkan sebagai batasan, misalnya kayak suatu tembok suatu kerajaan. Biasanya kan kerajaan Jogja selalu kan ada temboknya itu. Nah ini bisa disebut edge. Dulu ini pembeda, ini orang-orang yang setara dengan kerajaan, ya kan, tinggal di dalam pagar kesultanan ataupun kesultanan di Solo gitu kan. Di luar itu adalah masyarakat jelata, kan, dukung dari yang selatan. Nah, ini bisa disebut sebagai edge juga pembeda, ya. Jadi pembedanya antara daratan dan lautan. Jadi pembedanya adalah kasta. Kalau di kerajaan, ya, masih ada kok nih, di Jogja juga ada. Jadi distrik permukiman, distrik perdagangan, gitu, ya. Distrik itu ya. Nah, ini bisa disebut menjadi edge juga nih, batasan ini. Ini mungkin di perkantoran, ya kan? Ini mallnya dibatasi oleh sungai atau laut. Ini bisa disebut edge, ya. Nanti kalian bisa turun di lapangan dan lihat sendiri. Mana ini? Note simpul, ya. Nih simpul nih, ya. Di antara pet 55, 56, 50, 57, ini note. Disebut note, pengumpul manusia. Bisa pasar, bisa, ya, pertemuan kegiatan, pusat pertemuan, tempat pergantian alat mutasi, bisa disebut. Ini memang, ya. Ini contoh note, ini lemak, ini distrik, ya kan? Data pusaka di Kevin. Nah, ini nanti kamu akan saya berikan mulai soalnya tugas kelompok. Oke. Sekarang saya pengen lihat saja. Saya pengen buka ini. Jadi Kevin itu memiliki apa? Bukunya Kevin itu mengeluarkan variabel berapa temuannya? Judul bukunya itu dia mengeluarkan temuannya tentang 5 variabel itu apa? Not? Perannya apa tuh? Not pengumpul. Oke. Lemak, tugas perannya. Lemak kayak pusat gitu, pusat. Lemak apa lemak? Yang kaya, yang gagah. Kayak ikon suatu kota akan kota. Terus pet. Navigasi. Jalur itu dia nadi kotanya itu disebut nadi kota itu pet. Terus edges. Apa itu edges? Sampai tahu edges ini cuma reminder aja. Batas. Ya. Selesai. Siapa yang mau bertanya? Saya persilakan. Oke, bukan namanya mau panjang, mau panggilan. Oke, baik, saya izin bertanya. Namanya siapa dulu ya? Perkenalkan, nama saya Nashma, saya izin bertanya. Bagaimana 5 elemen kota menurut David Lynch dapat mempengaruhi
pengguna ruang kota dalam sehari. Oke, terima kasih pertanyaannya. Langsung saya jawab aja ya. Dan siapa namanya Naswa? Naswa menanyakan perannya mereka yang berlima itu di masa awal itu di dalam suatu kota tuh dalam keseharian itu ngapain aja? Ya kan berfungsi sebagai apa gitu kan? Jadi Kevin itu membawa kita untuk belajar bagaimana kita tuh mengenali kota, mengenali kawasan yang sedang kita tempati sekarang gitu. Dia tuh pengen menilai gitu kan. Bagaimana sih persepsi masyarakat kota tersebut terhadap kotanya gitu kan. Jadi dia menemukan 5 karakter atau 5 elemen kota itu age. Ya, age itu adalah batas. Jadi saya terangkan bisa batas itu suatu tembok besar, beda itu apapun daratan, lautan. Terus misalnya kamu kalau berjalan di Kiai Haji Nur Ali di Kalimalang itu kan salah satu pet tertua di Kalimalang itu menuju ke mana kalau dari Jakarta itu disebut menjadi tugasnya si pet itu menuju arah pet. Terus yang landmark pakai apa sih di Bekasi Barat? Apa sih Bekasi itu landmarknya apa? Kira-kira apa Bekasi landmarknya? Ya, oke, ada yang ngomong Sumarekon, tadi kan banyak tadi. Ada yang ngomong Sumarekon, ada yang ngomong MM, ada yang ngomong apa yang untuk U23 besok itu stadion. Nah, itu kan ada. Bisa juga bikin satu landmark. Ya, terus yang terakhir ages, red, landmark itu tadi not pengumpul banyak lah, pengumpul not apa gitu. Itu keluaran Bekasi Barat Tol itu juga not juga ada. Terus apa lagi? Not yang besar di Bekasi. Apa namanya sculpture ya di Sumarekon itu perempatan pertigaan itu di kawasan Sumarekon itu bisa kalau meneliti Sumarekon dari Sumarekon kamu jadikan si not itu segitiga tadi itu boleh itu kan sudah bisa kalian lihat secara cepat gitu ya kan. Jadi kalian kalau detail kalian masuk gitu makanya nanti jangan-jangan orang nggak ngerti Sumarekon tapi nggak ngerti ada not itu gitu kan. Nah itu kan jadi masalah nih berarti di kotanya. Oke paham ya? Oke selanjutnya pertanyaan kamu ngomong Mas Dedi. Oke, Dimas dulu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang teori-teori tentang dari Kevin Lynch, Bu. Pertanyaan itu bagaimana penerapan teori Kevin Lynch dapat membantu merancang ruang kota yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok pengguna yang sering terpinggirkan seperti penyandang disabilitas, Bu. Enggak doang. Ya. Kamu nggak ngomong tentang titik kumpul ketika bencana gitu ya? Difabel kok ya. Oke, sebenarnya difabel itu dalam suatu kota itu kalau yang pengen kota itu menjadi inklusif itu harus memperhatikan sisi yang ketidaknormalan. Kebanyakan suatu perancang-perancang kota itu hanya memperhatikan mereka-mereka yang kehidupannya atau fisiknya itu yang normal gitu. Mereka melupakan kalau di sisi satu manusia itu pasti berpatah-patah. Ada yang normal, ada yang bisa membaca, ada yang tidak bisa membaca. Karena sebagai seorang arsitek, ada yang dari mengisi kota, gitu. Arsitek kota itu kan mengisi kota itu orang arsitek. Nah, itu kalian harus sensitif terhadap isu tersebut. Misalnya ya, kalau untuk pet, terutama pet. Pet tadi apa tadi? Pet, ayo, pet apa? Jalur, navigasi. Oke. Nah, gimana sih kalau orang buta? Sebaiknya apa? Nah, oke. Terus itu kita bicara tentang pet ya. Terus bicara landmark. Sebaiknya gimana? Kalau orang yang berkebutuhan khusus itu. Berkebutuhan khusus nggak hanya pincang kok, macam-macam. Bisa buta, bisa. Kalau misalnya buta kan orang buta kan pernah nggak mempelajari perilaku, pernah dengar nggak mempelajari perilaku orang buta? Buta tuh nggak, tidak semuanya tuh gelap. Ada cuma remah-remah, itu ada. Tugas kalian tuh memfasilitasi itu. Kalau mau menjadikan sesuatu itu inklusif terhadap semua makhluk atau semua manusia bisa menikmati. Jadi dengan pantulan cahaya pun si tunanetra itu mampu sebenarnya. Jadi saya mau ke sana, kamu pantul muara itu ada teorinya itu. Ada pantulan akan jalan sendiri gitu. Nah itu mungkin masih dipelajari juga sebagai seorang arsitek ya, merancang kotanya nanti. Dan banyak lah tadi pertanyaan cuma pet doang. Jadi ya petnya ya mungkin untuk PKL. Nah untuk PKL petnya itu gimana supaya nyaman ya, berikan akses buat PKL khusus. Kalau tidak dari ini teritorial ini, kamu nanti kena selatan aja kena 5 juta gitu, kamu takut ya. Nah, diberi aturan tersebut seorang arsitek harus bekerja sama dengan pemerintah setempat ya, maksudnya nggak bisa arsitek belajar buat sendiri gitu. Artinya penguatan undang-undang kerjasama dengan pemerintah daerah di situ. Oke, cukup ya. Selanjutnya, oke. Dalam penelitian atau proyek perencanaan kota, apakah kita bisa mengintegrasikan 5 teori tadi dengan sebuah desain kontemporer seperti breathtaking atau human centered? Jika ya, bagaimana cara yang efektif untuk kita mengintegrasikan 5 teori tadi dengan sebuah desain kontemporer tersebut? Oke, terima kasih. Wah, ini agak sedikit melenceng ya, tapi di era kontemporer sekarang kekinian tuh kita juga harus mempelajari teori tersebut. Jadi teori Kevin itu muncul tahun berapa? 1998. Itu teori Kevin ditemukan.
860 ya, saya kok jadi lupa ya, ini 8. Coba toh, pakai ini aja, pakai alat pencari aja. Nah, di era kontemporer ini ada teori yang memberikan kesempurnaan bagi si Kevin Lin. Jadi kalau temuan itu masih dipakai, masih pantas di tahun sekarang itu dipakai gitu, masih berguna gitu. Tapi kalau memang sudah menipis gunaannya biasanya dibantah oleh temuan-temuan berikutnya. Nah, temuan Kevin itu masih tidak terbantahkan untuk kamu bicara dengan dunia virtual maupun dunia nyata itu masih. Kenapa dunia virtual saya bisa pastikan bisa? Ketika kamu mau Jakarta dikasih tahu Monas, gambar Monas tidak paham kan? Mau kamu Jakarta deh. Ketika kamu berada di virtual, misalnya museum imersi sekarang, yang kenal teknologi sekarang itu, ketika ada gambar Monas gitu, kayak gitu kan? Ketika ada misalnya karton, siapa Solo ya dia, gitu kan? Itu namanya teori Kevin ini masih handal dalam untuk mengkaji atau menelusuri atau mempelajari suatu kota. Nah, kalau era kontemporer kekinian itu seperti placemaking ataupun human center gitu juga bisa untuk menguatkan teori Kevin. Kalau placemaking yang ditanyakan si Dimas jadi Mas Aki ini itu adalah placemaking apa sih maksudnya? Placemaking itu apa? Placemaking ruangnya dibuat kan? Ruangnya dibuat, disengaja dibuat kan? Jadi nggak usah ada kalimat di sini akan dibangun gitu, tapi dengan teori sense of place. Jadi gimana rasa di suatu tempat, misalnya turunan halte atau kan ada harus ya, kita ada naik kereta naik bis kemana-mana, ada harus. Terus tiba-tiba ada warung jual aqua, jual itu, nah itu placemaking. Itulah yang disebut human center. Kegiatan itu dibaca menjadi suatu peluang keterbacaannya. Itu dibangun dekat apa ada warung, ada nelayan. Makanya kan sekarang lagi di Poha, di stasiun mana ya, LRT itu kan ada ya di saya di TikTok saya juga lihatnya itu kayak hidden gem di mana di turunan stasiun apa MRT belok kiri belok kanan. Dan itu salah satu itu namanya placemaking. Teori kota placemaking. Jadi dia membaca peluang. Jadi ruang itu tidak dibentuk. Di sana jualan ayam, di sana jual apa enggak? Begitu ada kegiatan yang membutuhkan tenaga, tiba-tiba turun di halte gitu, ya dong, halte bisa orang nih, gitu. Nah, itu placemaking atau human center. Itu tanya apa di mana sih? Lupaan. Gimana cara efektifnya menggabungkan apa tadi? 5 teori dari Kevin ini secara konsep kontemporer tersebut? Sekarang saya nanya ulang. Ketika aku ngomong wah halte, LRT, stasiun, sebenarnya tuh dia tuh sudah melakukan apa toh? Maksudnya kita ke halte, ke stasiun, kita pasti memiliki tujuan tertentu. Untuk sampai dalam tujuan A, tujuan B, tujuan kita perlu apa? Pet, jalur kan? Untuk mengatakan kita ke A, B, C, D kita butuh pet. Nah, di pet itulah terjadi interaksi sosial, ya. Begitu turun dari halte A ke halte B, lapar, makan, tentulah warung. Kenapa di halte itu banyak pemberhentian, jeda? Kenapa? Karena disitulah tempat orang berkumpul. Apa? Not. Nah, itu. Maka disebut halte itu not. Stasiun itu not. Tempat berkumpul dari aktivitas tujuan aktivitas manapun berkumpul. Disitulah terjadilah apa tadi? Sense of place yang didapatkan dari manusia yang melalui pergerakan itu menjadikan placemaking. Jadi teori Kevin image of the city itu jika digandengkan dengan placemaking itu sangat relatable. Jadi ketika kalian membuat seminar ataupun kalian membuat kajian seperti penelitian gitu ya, nah itu kalian harus agak sensitif terhadap isu-isu teori-teori kontemporer kekinian. Teknis, paham ya? Oke. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian hari ini. Semoga mata kuliah lainnya juga akan menjadikan kekepuan Anda juga gitu. Jadi menyenangkan dalam belajar di keilmuan ini akan menyenangkan. Oke. Terima kasih ya semuanya. Sampai ketemu di depan. Bila ibu berdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu Dimas. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran ini kita tutup dengan doa. Menurut saya yang masing-masing berayat yang baik. Doa selesai. Terima kasih. Silakan yang mau melanjutkan mata kuliah selanjutnya.